Pancastia Sintang. Pada hari ini kami menyelenggarakan misa pembuka tahun pelajaran 2021-2022 dilanjutkan dengan launching sistem digital sekolah. Dan saat ini kami ingin mewawancarai seorang perwakilan dari Yayasan Sukma Kesupan Sintang. Mari Pastor, silakan mengambil tempat yang sudah disediakan. Terima kasih, Sister. Baik Pastor, apa kabar Pastor? Baik, sehat. Ini adalah seorang pastor yang selalu tersenyum ya, tambah lagi satu apa? Ganteng. Oh ya, itu dia. Pasti. Tidak sah pembicaraan kalau tidak diawali dengan ini ya. Pastor yang selalu ceria, ganteng, dan yang lainnya. Baik Pastor, kami dari tim jurnalistik ingin mengetahui terlebih dahulu latar belakang Pastor. Pastor boleh memperkenalkan diri? Terima kasih, Sister. Ya. Memperkenalkan diri, nama saya Pastor Yohanes Pranoto, PR, Imam Kesupan Sintang. Tugas saya sejak tahun 2010 sebagai ekonom Kesupan Sintang dan juga pastor paroki Katedral Sintang. Sejak tanggal 24 Juli tahun 2020, saya lebih fokus lagi pada ekonom Kesupan Sintang, jadi saya sudah menjadi pastor paroki Katedral lagi. Di pihak lain, saya juga ditunjuk menjadi bendahara Yayasan Sukma Kesupan Sintang. Dalam arti saya tidak full time di sana, tapi saya hal-hal tertentu yang saya urus, yang saya baca. Baik, terima kasih Pastor perkenalannya. Di sini bukan hanya masalah jabatan yang ingin kita ketahui ya. Memang kalau dilihat bahwa jabatan itu luar biasa, seorang ekonom, kemudian pastor kepala paroki katedral, itu sesuatu yang tidak mudah. Kemudian dengan segala urusan keuskupan yang diurus oleh pastor selama ini, itu bukan tugas yang mudah juga. Namun lebih dari itu, pastinya sebagai pastor paroki yang kami tahu pastor sangat dicintai oleh umat, sangat dikasihi oleh umat dengan gaya dan ciri khas pastor yang tegas dan apa adanya. Betul Pastor? Ya, kalau dicintai oleh banyak umat belum tahu juga, bisa jadi hanya segelintir yang mencintai yang lebih, karena karakter saya tuh orang yang keras, tegas, yang meskipun kadang-kadang ya simple. Iya Pastor, biasa. Kalau yang saya tahu, memang saya mungkin perwakilan dari umat, saya bukan dari banyak orang. Ya seperti itulah, mana ada yang suka, ada yang tidak suka. Tetapi Pastor tenang saja bahwa banyak setelah Pastor pergi dari paroki Katedral Sintang, itu saya mendengar banyak umat yang merindukan gaya merawat dan karakter Pastor. Tetap seperti itu. Baik Pastor, karena pada hari ini tadi Pastor sudah mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk kita dalam rangka pembukaan tahun pelajaran baru ini. Saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Pastor. Pastor ingin menggambarkan perasaan Pastor di saat melihat situasi di sekolah kami ini. Apakah ada perbedaannya dengan di saat Pastor memimpin perayaan Ekaristi biasa di paroki atau di katedral yang lain? Silakan Pastor. Terima kasih, Suster. Perasaan saya bangga. Saya diminta untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi di awal tahun ajaran tahun 2021 tahun 2022 di SMA swasta Pancastia ini. Dan dengan demikian saya punya kesempatan untuk berjumpa, untuk bertemu dengan para dewan guru yang mengabdikan diri di SMA Pancastia ini. Dan yang membanggakan saya berhadapan dengan para dewan guru yang mendedikasikan diri untuk pelayanan kepada siswa-siswi dan juga kepada yayasan, karena menjadi guru tidak mudah menurut saya. Karena
guru tidak hanya sekedar menjadi menyalurkan pengetahuannya kepada umat, kepada anak didik, tapi juga sebagai guru bagaimana membawa anak didik untuk sampai pada cita-cita yang. Jadi itu yang saya alami, membuat saya bangga, membuat saya senang merayakan Ekaristi, terutama pada hari ini di tahun pembukaan tahun 2021-2022. Kalau dibandingkan dengan saya merayakan Ekaristi apakah di gereja katedral, di gereja lain, saya pikir pengalaman itu sama. Tapi yang ada di hadapan saya, kalau di katedral ya tentu umat yang sangat homogen dan banyak. Tapi kalau di stasi-stasi, karena selama saya tidak menjadi pastor paroki katedral, saya tetap misa setiap hari Minggu. Namun saya melayani di wilayah paroki Kelang juga, terutama di paroki Kelang. Saya di stasi Tawangpada, itu stasi di persimpangan jalan ke rumah Pak Kasarus. Lalu saya juga melayani di stasi Mail Jampong. Dulu stasi Mail Jampong itu disebut Sejoko. Saya juga melayani di Batu Tukap. Itulah yang pasti saya bergiliran dan hari Minggu saya mengunjungi salah satu stasi. Ya, sesuatu yang luar biasa ya Pastor. Jadi pelayanan yang tidak pernah berhenti walaupun dilakukan di katedral. Tetap sekarang Pastor fokus di Rukia, di Kusuban, di Sumatera, namun tetap pelayanan tidak pernah berhenti. Dan itu resep Pastor, apakah itu resep Pastor sehingga menjadi tetap ganteng seperti ini? Resep untuk saya tetap seperti ganteng seperti ini, saya pikir ya menjalankan tugas dengan sukacita. Amin. Ya, itu yang penting juga bagi kami ya. Meskipun saya kadang-kadang nadanya agak tinggi, tapi kalau saya melakukan sesuatu bukan untuk diri saya, untuk umat, untuk gereja, dan juga melaksanakan apa yang telah dipercayakan. Amin. Kalau Pastor kepada umat, demikian juga kalau Dewan Guru di sini adalah untuk siswa. Baik, kita punya tugas perutusan yang hampir sama ya Pastor. Dan demikian sebagai imam senior ya Pastor di Keuskupan Sintang ini berkaitan dengan SMA Swasta Pancasila Sintang ini, apakah Pastor melihat ada satu progres, ada satu perkembangan di sekolah ini? Tentu Pastor memantau dari awal sampai hari ini itu bagaimana? Bisa Pastor ceritakan? Terima kasih. Saya mengenal lebih dekat SMA Pancasila Sintang ini sejak tahun 96. Tahun 96 saya pernah diminta untuk menggantikan Pak Andreas Samu, pengajar agama Katolik. Pada waktu itu saya masih frater, bertugas di Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Prani di Bungurai. Saya mengajar agama di sini selama 3 bulan. Lalu dengan pernah mengajar di sini, saya tahu bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun. Ya pada waktu itu jumlah kelas masih sedikit dari angkatan per angkatan. Namun pada saat ini luar biasa. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Sistem yang ada di sini menggunakan digital. Tadi sudah di launching aplikasi milik SMA Pancasila Sintang. Ini aplikasi yang khusus, yang luar biasa. Ini tidak pernah dibayangkan tahun 96 bisa terjadi demikian. Pembangunan juga di lingkup SMA Pancasila Sintang ini juga ya dari tahun ke tahun juga ada dan bisa dilihat. Dalam hal ini ada kaitan dengan tugas saya di bendahara yayasan. Saya sejak ditunjuk menjadi bendahara, saya memperhatikan, saya berpikir bahwa sekolah ini akan bertumbuh kalau ada kelas. Dengan ada kelas bisa menerima siswa lebih banyak.
dengan adanya siswa yang lebih banyak, berarti income lebih banyak. Dengan ada income bisa menggaji para guru yang mengabdi di sini. Jadi itu satu lingkaran yang tidak bisa putus. Sehingga dengan demikian ya kami usahakan dari pihak yayasan untuk membangun kelas-kelas supaya ada dipergunakan oleh pihak sekolah. Di sini sungguh luar biasa, guru-gurunya juga ya banyak guru muda. Saya pikir itu potensi yang luar biasa, dan saya berharap juga ke depan dengan banyak guru muda, potensinya baik, hasil outputnya juga baik. Itu harapan saya, dan saya bangga dengan prestasi-prestasi yang dialami, yang didapatkan oleh SMA Pancasila. Dan ini tidak lepas dari peran kepala sekolah dan juga dewan guru. Baik, sangat kental di dalam pembicaraan pastor, pemaparan pastor bahwa sebagai seorang ekonom uskupan dan juga sebagai bendahara yayasan sekolah berbicara tentang sesuatu yang sangat real, ya sangat real, sangat realistis dengan keadaan juga bahwa di mana secara garis besarnya ada siswa yang ada uang untuk menggaji guru, itu secara garis besarnya yang disampaikan pastor, dan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Nah, baik pastor, terima kasih untuk pemaparan itu. Semoga lah nanti apa yang pastor perhatikan, yang pastor analisis selama ini, dan juga bantuan-bantuan yang telah pastor berikan kepada sekolah sehingga bisa membangun secara fisik maupun secara psikisnya sekolah ini ya, merupakan sesuatu yang tetap bisa dikembangkan di kemudian hari. Lalu berikutnya pastor, di akhir pembicaraan kita ini, pastor sebagai perwakilan dari yayasan, apa pesan dan kesan pastor? Kesan sudah ya pastor ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Sekarang pesan pastor untuk kami tim pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ini. Silakan pastor. Terima kasih. Pesan saya untuk para dewan guru dan juga kepala sekolah supaya melaksanakan tugas dengan baik. Tentu bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk kami. Tapi itu cita-cita mulia, karena dengan melaksanakan tugas dengan baik tentu nanti akan berdampak pada outputnya, yaitu yang dialami oleh anak didik sendiri. Anak didik akan sungguh bisa bangga, dan dengan demikian saya yakin SMA Prasetya tetap jaya ke depan. Amin. Ya, baik pastor. Definisi melayani dengan baik itu sangat luas ya pastor. Jadi semua visi dan misi kita punya visi bahwa kami bisa melayani dengan baik, itu cakupannya sangat luas. Segala aspek harus diperhatikan. Seperti juga tadi tema perayaan Ekaristi kita adalah mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, itu ya pastor. Jadi seperti itulah yang kita harapkan, dan dengan demikian kita telah mendengarkan masukan-masukan dari Pastor Pranoto sebagai perwakilan dari Yayasan Sukma Uskupan Sintang. Banyak hal yang kami dapatkan dari Pastor. Terima kasih untuk nasihatnya. Semoga kedepannya seperti harapan Pastor dan juga tentunya harapan kami tim pendidik dan kependidikan masyarakat luas juga, sekolah kita tetap berkembang, kita tetap maju dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Pastor. Selamat siang. Shalom Alaykum. Alaykum Shalom. Terima kasih sudah